kerjanya yang bener dong, Mas. Saya ini Bu Camat loh. Saya punya anggaran kecamatan loh. Maksud Bu Camat apa marah-marah? Saya ini ibu wali kota loh. Saya ini wali kota sekaligus bupati loh. Saya yang punya anggaran di kabupaten dan kota ini loh. Ada apa sih? Saya gubernur loh ya. Saya yang punya uang di provinsi ini. Ibu wali kota dan ibu camat ini jangan sok-sokan deh. Ini ada apa ini? Saya loh presidennya. Saya yang punya anggaran APBN. Anggaran negara Indonesia ini saya yang punya. Bapak ibu pejabat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Snoop Dogg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Tujuan belajar kamu hari ini adalah menjelaskan konsep akuntansi instansi pemerintah. Sebenarnya video ini adalah video yang lebih dalam lagi tentang video yang sebelumnya. Karena video sebelumnya yang sudah mencapai hampir 3.000 viewers. Terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel ini. Nah, ini juga ada beberapa sedikit revisian dan lebih memperdalam lagi di video sebelumnya. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang mata pelajaran hari ini, Ibu mau review dulu apa aja sih sebenarnya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian akuntansi, kemudian kita juga sudah mempelajari apa itu basis akuntansi, yaitu ada basis kas, ada basis akrual, kemudian ada sistem pencatatan akuntansi, ada 3, ada yang ingat nggak? Ada single, ada double, dan juga triple entry. Nah, hari ini kita akan lebih membahas gitu kan ya, konsep akuntansi pemerintahan lebih dalam lagi. Nah, tadi kamu sudah melihat sedikit cuplikan tentang siapa sih sebenarnya yang paling harus yang paling berkuasa gitu kan ya di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya adalah rakyat Indonesia gitu. Jadi untuk para pejabat, Anda dipilih oleh rakyat dan Anda harus mempertanggungjawabkan kinerja Anda kepada rakyat untuk mensejahterakan kami semua. Hidup rakyat Indonesia. Nah, jadi keuangan negara atau yang biasa disebut itu APBN, guys. Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Isinya adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun. Nah, karena negara ini dijalankan oleh yang namanya pemerintahan atau yang namanya pemerintah. Nah, pemerintah ini menjalankan aktivitasnya itu menggunakan yang namanya APBN. Artinya dia menggunakan uang negara. Nah, ketika pemerintah menjalankan uang negara ini, menggunakan uang negara ini, yang pastinya pemerintah harus dong mempertanggungjawabkan penggunaan uangnya tersebut. Nah, makanya untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut muncullah sistem yang namanya akuntansi pemerintahan. Nah, sebenarnya akuntansi pemerintahan itu nggak beda jauh sama akuntansi yang kalian pelajari pada umumnya. Kayak kalian sudah pelajari tentang akuntansi dasar, kemudian praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur, itu sebenarnya sama. Cuman yang kalian sudah pelajari itu sebenarnya adalah akuntansi komersial gitu loh. Nah, itu berbeda dengan akuntansi pemerintahan gitu. Karena kalau di akuntansi komersial itu dia fokusnya adalah profit. Cuman kalau di akuntansi pemerintahan ini kita nggak fokus pada profit, tapi kita fokus kepada surplus dan defisit gitu loh, dan juga realisasi anggarannya itu. Nah, tapi secara logika pengerjaan jurnalnya, pengerjaan buku besarnya, dan pengerjaan siklusnya itu secara umum itu sama seperti kalian mengerjakan siklus akuntansi pada umumnya yang kalian kerjakan sehari-hari di sekolah, seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa yang berbeda karena ada laporan keuangan baru yang harus kamu pelajari lagi di akuntansi instansi pemerintahan ini. Nah, kalau
di akuntansi komersil yang biasa kalian kerjakan sehari-hari di sekolah itu akuntansinya diatur sama yang namanya aturan yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu isinya adalah aturan apa aja sih yang harus kalian kerjakan, harus kalian gunakan untuk mencatat transaksi gitu loh. Nah, kalau di pemerintahan sendiri itu ada yang namanya aturan standar akuntansi pemerintah atau yang biasa kita sebut SAP. Dan dasar hukumnya adalah PP nomor 71 tahun 2010. Di SAP inilah yang mengatur semua bagaimana cara mencatat transaksinya, apa aja yang harus kita buat dan bagaimana dan itu semua ada di SAP itu sendiri. Nah, pada semester kali ini fokus kalian belajarnya adalah tentang akuntansi pemerintah daerah, SKPD, dan juga di semester selanjutnya insya Allah kalau sampai itu adalah akuntansi PPKD. Jadi ada SKPD dan PPKD. Ada lagi tuh akuntansi desa. Nah, itu nanti mungkin akan dipelajari di kelas 3. Ada akuntansi negara gitu kan ya, akuntansi nasional yang skalanya bukan daerah tapi nasional Indonesia gitu. Nah, itu kalian nanti akan pelajari di bangku kuliah gitu. Jadi, kalau untuk di bangku sekolah SMK ini kalian akan mempelajari tentang akuntansi pemerintah daerah aja dan desa gitu. Nah, sebenarnya kalian juga bingung kan? Ibu, siapa sih pemerintah daerah itu ya kan? SKPD itu naon sih Bu? Siapa sih? PPKD itu siapa sih Bu? Gitu kan ya. Nah, untuk memperjelas lagi, kita akan saksikan siapa itu pemerintah daerah, siapa itu SKPD, dan siapa itu PPKD. Check it out! Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu nih siapa itu pemerintah daerah dan siapa itu SKPD. Jadi kita coba lihat sini. Jadi pemerintah daerah itu ada gubernur, walkot, wali kota, dan bupati. Nah, untuk khusus daerah DKI Jakarta, karena kita nggak punya yang namanya kabupaten, tapi kita hanya punya yang namanya wali kota atau kota administratif. Nah, cuman kota administratif di Jakarta ini dia itu nggak punya yang namanya kekuasaan daerah otonom gitu loh. Jadi di sini itu wali kota di Jakarta itu kayak ada wali kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, hingga Selatan, Barat, dan Utara itu hanya sebagai pembantunya gubernur. Jadi di sini daerah yang paling otonom adalah provinsi kalau di DKI Jakarta. Nah, beda hal sama di daerah lain gitu, di daerah provinsi lain yang memang punya kotanya itu bukan kota administratif, tapi memang kota benar-benar kota atau kabupaten yang benar-benar kabupaten. Jadi mereka punya kewenangan untuk bisa mandiri mengelola keuangannya gitu. Jadi kalau misalkan di DKI Jakarta sendiri yang benar-benar mandiri mengelola keuangannya adalah hanya provinsi aja. Nah, wali kotanya, terus kemudian yang lain-lainnya itu adalah pembantu atau perangkat daerah yang membantu Pak Gubernur, seperti itu. Nah, kalau yang namanya SKPD, jadi nanti pemerintah daerah ini itu dibantu yang namanya SKPD. SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, SKPD itu apaan aja? Kayak misalkan ada Dinas Kesehatan, ya kan? Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kemudian ada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian ada apa lagi? Ada Satpol PP. Ada kecamatan. Gitu. Nanti Dinas Kesehatan punya lagi kan yang namanya cabangnya lagi. Ada suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Timur. Nah, itu namanya SKPD. Dan juga misalkan ada di sini ada kelurahan. Bu, kalau kelurahan itu SKPD bukan, tapi dia adalah pembantunya atau perangkatnya si kecamatan. Jadi nanti laporannya itu dia gabung sama kecamatan. Gitu loh. Jadi nanti si suku dinas Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara itu laporan keuangannya itu nanti digabungkan, dikonsolidasikan sama si Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini gitu. Nah, ini dinas Satpol PP dan kecamatan atau lembaga atau badan yang membantu pemerintah daerah ini itu namanya SKPD kayak gitu.
Nanti berarti kalau di DKI Jakarta wali kotanya itu siapa? Pemerintah daerah juga bukan, Bu? Bukan. Kalau di DKI Jakarta wali kotanya itu tetap juga SKPD. Karena ibu bilang tadi DKI Jakarta adalah daerah khusus daerah khusus ibu kota yang memang punya otonomi daerahnya hanya setingkat provinsi, tidak setingkat kota. Beda lagi kalau misalkan kita ke Jawa Barat deh, jangan jauh-jauh. Ada kota Bandung. Nah, itu kan Bandung itu kota. Nah, kota ini berarti pemerintah daerahnya itu adalah si wali kota Bandungnya ini gitu loh, seperti itu. Jadi wali kota itu ya hanya pembantu gubernur aja gitu loh, kaki tangannya Pak Gubernur untuk yang di DKI Jakarta. Makanya kalau di DKI Jakarta dia cuma punya laporan keuangan DKI Jakarta provinsi. Tapi kalau kita ke daerah lain, per kotanya itu dia punya laporan keuangan sendiri. Itulah yang membedakan DKI Jakarta dengan daerah lain, yaitu otonominya daerahnya, seperti itu pemirsa. Nah, jadi kalau disederhanainnya itu jadi bentuknya kayak gini. Jadi Pemda untuk menjalankan program-programnya itu dibantu oleh SKPD, dan SKPD. Nah, karena pemerintah daerah itu untuk menjalankan semua program-programnya itu butuh duit nggak kira-kira? Butuh. Nah, itu dia, pemerintah daerah punya yang namanya anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa disebut APBD. Nah, APBD ini asalnya adalah dari APBN yang sudah dibahas tadi. Jadi APBN ini di dalamnya ada APBD, ada pembagian anggarannya atau alokasinya masing-masing gitu ya. Nah, karena Pemda ini memakai APBD untuk menjalankan program-programnya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, APBD ini kan sama aja dengan uang negara dong. Nah, kalau uang negara, makanya itu uang apa aja sih sebenarnya, memang harus ada SOP-nya. Siapa aja yang boleh mengelola si APBD ini? Itu ada yang disebut namanya pejabat pengelola keuangan. Jadi nggak sembarang orang bisa mengelola uang APBD ini gitu loh. Jadi ada strukturnya. Kalau pemerintah mau mengeluarkan uang untuk menjalankan program-programnya itu